Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman yang serba cepat dan serba visual ini, penampilan menjadi hal yang sangat diperhatikan. Kita hidup di era dimana setiap hari disuguhkan tren fashion terbaru dari TikTok, Instagram, hingga influencer dunia. Tapi di tengah derasnya arus globalisasi ini, bagaimana posisi kita sebagai seorang muslim atau muslimah? Apakah kita ikut larut dalam tren tanpa batas, atau tetap teguh memegang nilai-nilai berpakaian sesuai syariat Islam? Banyak dari kita, terutama generasi muda, sering berada di persimpangan antara ingin tampil modis tapi tetap taat. Etika berpakaian dalam Islam bukan hanya soal menutup aurat, hingga juga soal identitas, sopan santun, dan mencerminkan keimanan kita. Maka dalam video ini saya akan mengajak kalian melihat lebih dekat bagaimana masyarakat memandang cara berpakaian saat ini, tantangan apa yang mereka hadapi, dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya. Mari kita simak videonya. Mbak, kalau tadi kan pertanyaan seputar gaya memakai jilbab, sekarang menurut Mbak pakaian seperti ini setuju nggak kalau sudah menutup aurat? Coba lihat kayak apa? Seperti ini. Kalau menurut aku sih kurang pas ya, soalnya kan itu masih biarpun pakai kerudung, pakai jilbab, tapi masih kelihatan betul-betul tubuhnya gitu. Jadi kayak apa, masih ketat kayak gitu. Terus kayaknya dari bahan juga kayak agak-agak transparan, nggak tebel gitu ya. Jadi syarat berpakaian wanita dalam Islam itu adalah menutup auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, benar kan Mbak? Iya. Tidak ketat, yang seperti Mbak bilang tadi, pakaian tidak boleh ketat atau membentuk lekuk tubuh karena hal ini dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan dan melanggar prinsip kesopanan. Yang kedua, tidak transparan. Sekarang banyak kan ya Mbak yang transparan. Pakaian harus tebal dan tidak tembus pandang sehingga tidak memperlihatkan bagian tubuh di baliknya. Yang terakhir itu sopan dan sederhana. Sekarang kan banyak untuk mendapatkan ketenaran dan mendapatkan pundi-pundi uang itu pakaiannya sebaiknya harusnya sopan, tapi malah sebaliknya. Iya benar. Makasih Mbak. Isi Mbak, mau nanya dong Mbak. Boleh. Di dalam dunia kerja kita kan dituntut untuk berpakaian rapi dengan memasukkan jilbab ke dalam baju atau seragam. Sedangkan di dalam Islam batas aurat seorang muslim adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan hingga pergelangan tangan. Nah, menurut Mbak, apakah berpakaian seperti ini sudah menutup aurat? Seperti ini ya Mbak? Kalau menurut saya ya, kalau yang seperti yang digambar itu tuh apa ya, terlalu membentuk lekuk tubuh, jadi kurang pantas. Emang di perusahaan kita diwajibkan untuk memasukkan jilbab ya ke dalam seragam, itu kan buat aturan perusahaan kan ya. Terserah masing-masing sih, soalnya kayak saya pribadi, saya kalau menurut agama emang tidak boleh. Itu tuh ya apa sih ya, aurat lah, aurat kita kan wajah sama telapak kaki aja ya. Kalau itu tergantung masing-masing, nggak boleh sebenarnya. Kalau syariat agama nggak boleh ya Mbak, Iya, karena perlihatkan agama ya memang nggak dada. boleh. Tapi ya kita kan kerja ya, dituntut buat Profesional, ikutin perusahaan lah. Ya, gimana menurutnya lah. Oke Mbak, makasih. Kak, mau tanya dong Kak. Ya, mau nanya apa? Menurut Kakak saat ini tren jilbab anak-anak Gen Z agar cantik katanya pakai pasmina. Seperti ini kan Kak, yang kelihatan gitu lehernya. Oh iya. Terus itu setuju nggak Kak? Kalau tidak, kenapa alasannya? Kalau iya, apa alasannya? Nggak setuju sih, soalnya kan itu kelihatan aurat nih ya, sedangkan leher itu bagi cewek kan aurat. Bener Kak. Jadi dalam Islam itu sepengetahuan saya Kak, menggunakan jilbab itu harus menutup dada. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 menyerukan agar seluruh wanita beriman mengulurkan jilbab menutup dada. Jadi alangkah lebih baik jika seorang muslimah menggunakan jilbab sampai menutup dada. Jadi kakak nggak setuju nih? Nggak setuju. Walaupun sedang tren saat ini? Nggak setuju. Oke Kak, makasih. Sama-sama.
Mas mau nanya Mas, dalam konteks pergaulan modern, bagaimana seorang pria muslim bisa tetap menjaga cara berpakaian sesuai syariat tanpa terlihat ketinggalan zaman? Cara menjaga pakaian agar tetap menjaga syariat muslim tanpa ketinggalan zaman. Kalau menurut saya, Islam sendiri itu tidak melarang untuk berfashion gitu ya, atau mengikuti cara berpakaian mengikuti zaman. Yang penting tetap memperhatikan kesopanan, kebersihan, dan niat menjaga kehormatan diri dengan tidak memakai pakaian yang ketat. Oke, terima kasih Mas. Mas, bagaimana Islam memandang kebiasaan pria mengenakan pakaian ketat atau yang menyerupai wanita? Nah, dalam hal itu tersebut, itu tadi memandang pakaian ketat dan menyerupai wanita itu dalam Islam dilarang ya Mbak ya, mungkin kalau menurut aku. Kenapa? Dalam Islam pun ada salah satu yang mengajarkan bahwasanya berpakaianlah kamu tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya, dan tidak menampilkan lekuk tubuh dalam hal berpakaian. Mungkin itu yang bisa saya jawab menurut pendapat saya. Oke, makasih ya Mas. Oke, dari semua pendapat yang sudah kita dengar, satu hal yang pasti, berpakaian itu bukan cuma soal tren atau gaya. Ini tentang bagaimana kita menghormati diri sendiri, orang lain, dan tentu saja Tuhan kita. Islam tidak pernah membatasi kreativitas dalam berpakaian. Justru Islam memberi pedoman agar kita bisa tampil baik tanpa mengorbankan akhlak dan nilai-nilai keimanan. Hari ini kita bisa tetap tampil modern, fashionable, dan tetap syar'i. Kuncinya adalah pada kesadaran dan niat. Mari jadi generasi yang berani tampil beda, berani menolak tren yang bertentangan dengan nilai Islam, dan berani menginspirasi orang lain lewat pakaian yang mencerminkan akhlak mulia. Karena sesungguhnya pakaian yang paling indah adalah pakaian takwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.